Hai semua, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Masih di channel paling terkece, terkaya, terpopuler di dunia dan akhirat. Dimana lagi kalau bukan di The Ruby. Salam. Nah teman-teman, ada pepatah mengatakan seindah-indahnya tinggal di rumah mertua, lebih enak tinggal di rumah sendiri meskipun hanya rumah sepetak. Pernah dengar kan kalimat kayak gitu? Jadi di video kali ini saya akan sharing kepada kalian soal saya tinggal satu atap dengan mertua dan ipar di Madinah. Jadi simak terus video ini sampai habis, oke? Nah sebenarnya jatuhnya enggak satu rumah juga ya, tapi tetap satu atap. Jadi kebanyakan rumah orang Saudi itu bertingkat-tingkat gitu. Jadi modelnya kayak apartemen gitu. Jadi masing-masing lantai itu terdiri dari anak-anaknya. Jadi kayak saya ini, lantai bawah itu abangnya suami, istri, dan 2 anaknya. Terus lantai kedua itu mama mertua sama baba mertua dan mpok ipar saya. Terus yang lantai 3 itu saya, suami, dan anak saya. Jadi banyak banget yang saya rasain gitu ya. Jadi kayak dilema gitu ya, tinggal satu atap sama mertua. Jadi resiko atau keadaan yang harus kita terima saat kita tinggal sama mertua atau ipar atau pokoknya saudara dari suami. Yang pertama adalah keluarga besar ikut campur dalam urusan rumah tangga. Nah, salah satu resiko kalau kita tinggal sama mertua atau ipar yaitu terkadang tuh mertua atau ipar gitu kayak pengen tahu gitu ya, atau istilahnya kepo gitu dengan rumah tangga kita gitu. Nah, tapi itu semuanya tergantung dari mertua masing-masing ya. Tapi alhamdulillahnya mertua saya itu nggak pernah ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Nafsi-nafsi gitu, alhamdulillahnya kayak begitu. Nggak terlalu yang kepo banget, kan ada kan mertua yang ikut campur banget sampai 80% lah ikut campur ke rumah tangga anaknya. Maksudnya permasalahan rumah tangga itu ya kita keep berdua aja, nggak perlu ada orang yang tahu ya, kecuali emang mungkin ada kakak lah yang emang benar-benar kita percayai gitu. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Nah yang kedua adalah resiko yang harus kita rasain saat kita tinggal satu atap sama mertua adalah kita seperti nggak punya privacy. Jadi tinggal sama mertua itu secara nggak langsung kayak membatasi privacy kita dan suami. Bahkan bisa mengurangi quality time kita dengan suami sama anak. Biasanya seperti itu. Karena kan kita merasa segan, kita merasa nggak enakan gitu sama mertua, sama ipar. Kalau kita misalnya, banyaklah contoh misalnya keluar, kita nggak enak kalau nggak basa-basi gitu. Jadi itu yang harus kamu rasain nanti kalau tinggal sama mertua, oke? Nah yang ketiga adalah serba nggak enakan. Jadi maksudnya apa di sini? Walaupun sebaik-baiknya mertua, kita tetap nggak enakan kan, merasa segan gitu. Kayak misalnya nih, mau masak gitu kan, kita kan pasti walaupun beda lantai, kita kan merasa aduh mertua nyium nggak ya bau masakan kita, kayak nggak ngebagi, nggak enak karena takutnya dia nyium bau masakan kita gitu. Kalau ngebagi juga mungkin kita masak cuma dikit, jadi kayak serba salah gitu. Kita jadi kayak ngimbang-ngimbangin terus gitu tiap hari kalau kita tinggal sama mertua itu. Dan yang keempat adalah kalau kita tinggal sama mertua yaitu nggak leluasa melakukan kebiasaan kita. Namanya juga tinggal sama mertua ya. Pasti sedikit banyaknya gerak-gerik kita itu jadi perhatian mereka. Kayak perbedaan kebiasaan yang kadang menjadi masalah kecil bagi kita dan mertua. Ya meskipun kata mertua benar, tapi kan kita jadi gimana gitu ya, sensitif gitu. Apalagi kalau udah mertua yang ngomong, aduh tegangannya tuh beda gitu kalau udah sama mertua. Karena kan itu ibu dari suami kita. Kita pengennya tuh sempurna aja depan mertua dan nggak mau ada kesalahan depan mertua. Nah yang kelima adalah sensitif karena nggak memahami bahasa keluarga suami kita. Dan seperti di video-video saya sebelumnya, kalau kita nikah sama orang yang beda bahasa, ya salah satunya Arab Saudi gitu ya, kita harus belajar karena itu sensitif banget. Saya nih, pengalaman saya gitu, kayak mertua lagi kumpul, ipar lagi kumpul, bibi-bibinya pada kumpul gitu, terus ngomong cerita-cerita gitu. Mereka kan ngobrol cepet banget gitu ya, maksudnya tektoknya tuh cepet banget gitu ya. Saya tuh masih kurang nalar gitu ya dengan bahasa-bahasa, dan kadang ada mufradat atau kosakata yang saya nggak ngerti tuh lagi-lagi kan gitu. Nah mereka tiba-tiba rame ketawa gitu, nah saya cuman mau ketawa bingung karena nggak paham gitu kan. Jadi ketawa saya delay, harus diterjemahin dulu tuh sama empok ipar saya gitu. Nah itulah kalau orang yang
punya pikiran negatif gitu, wah jangan-jangan dia lagi ngomongin kita gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, makanya penting banget kan bahasa itu nomor 1 gitu. Tapi teman-teman, tinggal sama mertua nggak selamanya buruk, nggak selamanya nggak enak. Jadi ada keuntungan juga kalau kita tinggal satu atap sama mertua. Apa itu? Yang pertama adalah mengenal lebih dekat mertua. Jadi tinggal serumah dengan mertua itu kan membuat kita tiap hari ketemu, entah sore, entah pagi, entah siang gitu kan. Dengan begitu kan kita akan lebih mengenal dan memahami mertua ya, akan lebih dekat lagi dengan mertua gitu. Jadi sangat positif banget, apalagi bagi kalian seperti saya yang udah nggak punya orang tua. Karena kan nyak baba saya juga udah meninggal. Jadi kayak kangen gitu sosok orang tua. Nah itu bisa kita rasakan dengan adanya mertua. Itu positif yang pertama. Dan keuntungan yang kedua kalau kita tinggal satu atap sama mertua, yaitu apa? Lebih hemat. Jadi teman-teman nggak bisa dipungkiri, selama saya tinggal sama mertua itu banyak banget keuntungan yang kita rasain. Apalagi masalah pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan oleh suami. Tapi ini enggak, karena ada mertua. Kayak apa? Kayak sewa rumah. Karena sewa rumah di Saudi itu nggak kayak kita sewa rumah di Indonesia teman-teman. Di Indonesia kan ada yang 700.000, 1.500.000, ada yang 4.500.000 sebulan. Kalau di sini tuh enggak. Di sini tuh mahal. Murah-murahnya itu setahun itu 15.000 real. Kalau dirupiahin itu hampir 60 juta. Itu setahun. Itu paling murah. Jadi bagi orang-orang Saudi yang emang dia merencanakan punya anak banyak atau punya anak lebih dari 2, 3 gitu, apalagi laki-laki, itu dia pasti membuat rumah bertingkat. Karena apa? Karena nanti buat anak-anaknya setelah anaknya menikah, apalagi punya anak laki-laki. Jadi harus menyiapkan rumah gitu. Nah itu dia, jadi kayak untung banget gitu ya bagi cowok-cowok Arab Saudi yang emang orang tuanya udah menyediakan rumah buat mereka. Jadi nggak perlu sewa rumah lagi. Nah, jadi ada tips nih kalau kita serumah dengan mertua. Karena kita udah tahu kan baik buruknya yang akan terjadi apabila kita serumah dengan mertua. Nah, untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang berpotensi terjadi di hari depan, ini dia tips harmonis atau tips biar supaya kita akur dengan mertua. Apa itu dia? Pertama, sayangi mertua dan jauhi prasangka buruk atau suudzon. Jadi pas kita udah tahu kita bakal tinggal sama mertua, kita sebaiknya membuang pikiran yang nggak baik terhadap mertua. Dan berpikirlah positif kalau kita itu bisa rukun, bisa damai, bisa akur dengan mertua dan ipar. Dan yang nggak kalah penting teman-teman, sayangilah mertua kalian itu seperti orang tua kalian sendiri. Seperti saya yang emang udah nggak punya orang tua kan. Jadi saya anggap mereka itu udah seperti orang tua saya sendiri. Ya walaupun beda ya, walaupun mungkin sulit ya. Ibu kita mah ibu kita gitu ya, ibunya suami gitu ya. Tapi ya itulah, kita harus niat kalau kita tuh pasti dapat pahala dari kita berbakti sama mertua. Ya mertua ya orang tua kita. Karena itu kan ibu dari suami kita. Nah, tips yang kedua adalah apabila kalian tinggal sama mertua, yaitu mengalah dan membicarakan masalah dengan baik. Nah, pastikan namanya kita tinggal serumah dengan mertua, pastilah kita ada perbedaan pendapat gitu sama mereka. Perbedaan pendapat sama mertua, perbedaan pendapat sama ipar. Itu pasti akan terjadi teman-teman apabila kita serumah sama mereka. Apalagi setiap hari ketemu ya. Kalau bisa lebih baik kita mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Nah, jika timbul permasalahan akibat perbedaan pendapat, nggak ada salahnya kita mengutarakan pendapat kita ke mertua atau ipar. Tapi dengan syarat, dengan bahasa-bahasa yang sopan, yang tepat, yang nggak menyinggung perasaan mereka, gitu. Itu sih intinya, kita harus bisa memahami mereka. Dan kita harus jadi diri sendiri. Nggak usah kayak kita pura-pura baik lah sama mertua, tapi di belakangnya kita bagaimana, gitu. Nah, jadi teman-teman, inti dari semua yang udah saya sampaikan, jadi kita ya sebagai menantu, hidup bersama mertua, bersama ipar, bersama keluarga suami, nggak selalu buruk, nggak selalu nggak enak. Jika kita mau sabar dan berusaha. Karena yang perlu kalian tahu, lelaki Saudi itu sangat mengabdi banget, sangat sayang banget, sangat hormat banget sama orang tuanya, terlebih ibunya. Jadi jangan sekali-kali kamu mau udah ya kita tinggal aja di luar gitu, kita cari rumah. Itu selagi orang tua dia masih ada, itu dia 90% nggak bakalan mau.
diajak seperti itu. Karena dia nggak mau ketinggalan sama orang tuanya. Itu kebanyakan pria Saudi mengabdi dan berbakti banget sama ibunya. Jadi itulah resiko kalian yang nanti nikah sama orang Arab Saudi terus tinggal sama mertua. Jadi bagi kalian yang mau nikah, entah mau nikah sama siapapun, orang Arab Saudi, orang Turki, orang manapun, kalau bisa sebelum nikah ditanyain dulu, nanti kita tinggal di mana setelah nikah, mau ngontrak apa tinggal di rumah mertua. Itu kamu harus punya obrolan seperti itu sebelum nikah ya, gitu. Jadi kamu nggak kaget nanti pas dibawa ke rumah mertua ternyata mertua kamu seperti ini seperti itu. Kan orang beda-beda ya. Ya pokoknya banyak banget cerita. Ada mertua yang ikut campur banget urusan rumah tangga anaknya, ada mertua yang emang kayaknya cules banget gitu sama menantunya. Ada aja hal yang nggak bikin mereka akur. Jadi intinya kalian harus nanya dulu. Ya kalau bisa sih kita rumah sendiri aja ya, supaya itu kita jauh dari mertua tuh kan wangi gitu. Ada yang bilang kan seperti itu ya. Tuh pokoknya obrolin aja baik-baik. Nah kalau saya bersyukur punya mertua baik, punya bapak mertua lucu lagi ya, baik juga lucu juga ya walaupun udah umur gitu ya. Ipar juga okem banget orangnya gitu, bisa diajak kompromi. Ya walaupun ada sesekali perbedaan pendapat itu wajar banget. Kita aja sama saudara sekandung sering banget kan terjadi perbedaan pendapat, apalagi bukan sekandung gitu. Jadi ya intinya kita harus sabar, kita harus berusaha, kita harus di mindset kita itu wah kita harus akur dengan keluarga suami. Itu intinya. Pasti feedbacknya itu akan baik buat kita. Jadi teman-teman, inti dari semua ini adalah sayangi dan hormatilah mertua kalian. Baba mertua, mama mertua, ipar atau keluarga dari suami. Seperti kalian menghormati orang tua kalian sendiri. Bagaimanapun keadaannya. Karena yang perlu kita ingat, tanpa ada mertua, suami kita nggak bakal lahir ke dunia. Jadi itu. Apalagi mertua yang udah tua, kita bantuin nyuci piring, kita bantuin bebenah, kita bantuin masak, ngiris-ngiris apa kalau lagi mau masak gitu. Karena itu yang saya lakuin di rumah mertua. Nah, keuntungan yang ketiga adalah nggak merasa takut. Kenapa nggak merasa takut? Karena di Saudi itu beda dengan di Indonesia. Di Saudi itu nafsi-nafsi. Hatta walaupun kamu teriak-teriak di dalam rumah, jangan sampai ya, misalnya ini ada pencuri, ada perampokan, kita teriak-teriak, itu nggak bakal ada yang ngegubris, nggak bakal ada yang nolongin, gitu. Karena di sini nafsi-nafsi. Kebayang kalau saya serumah doang gitu tanpa pembantu ya, saya doang sama Ruby, dan suami pergi kerja atau kumpul sama teman-temannya. Pernah tuh saya, aduh, kayaknya nggak betah nih tinggal sama mertua. Nah, Allah kasih saya cobaan, gas abis. Ketika itu suami saya lagi di Jeddah. Saya kebayang kalau saya sendiri sama Ruby. Mau minta bantuan siapa? Tukang gas. Takut juga saya masukin tukang gas. Karena kan tukang gas di sini kan bukan orang kita kenal kan. Orang asing yang kerja di sini gitu. Suami pun bakal ngizinin. Pasti suami bakal minta saya tungguin dia sampai pulang kerja. Jadi hikmah saya tinggal sama mertua yaitu pokoknya banyak banget deh manfaatnya, kayak gas abis. Aduh, kalau nggak ada mertua, nggak deketan gitu sama saudara suami, mau minta pertolongan kemana? Karena kan takut ya, takut ada sesuatu terjadi lah apalah gitu. Kalau saya tinggal berdua doang sama Ruby, itu yang saya pikirin. Aduh, ya juga ya. Ya jadi itulah pasti semua yang terjadi di kehidupan manusia itu ada hikmahnya. Jadi intinya ya saya bersyukur aja gitu. Kalau kita bersyukur pasti menjalani hidup ini lebih rileks, lebih nyaman, lebih enak insya Allah. Oke? Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Saya sharing ini tinggal sama mertua, satu atap sama mertua. Itu saya cuma mau sharing buat kalian. Ini loh saya, pengalaman saya tinggal sama mertua. Jadi kita berpikir positif aja di kehidupan ini. Hanya Allah yang berkehendak atas semua keinginan kita. Kita hanya mampu berencana, tapi Allah semua yang berkehendak. Gitu teman-teman. Kita mau punya rumah sendiri, tapi Allah menginginkan kita tinggal sama mertua. Jadi berpikirlah positif, terus intinya bersyukur. Oke?
Semoga video ini bermanfaat sekali lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang bang. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masalamah.